Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku, Alifa Aulia Fitri, Tentor Math Smart Indonesia. Turunan dari sin U ini kita turunkan sehingga menjadi ada sifat dari logaritma itu bentuk perkalian dengan halo, assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Alifa, Tentor dari Math Smart Indonesia. Itu bentuknya seperti huruf C. Sedangkan yang bukan simpulan bagian di sini yaitu kita ketahui bahwa fungsi hx adalah 2. Di dalam aljabar ini ada beberapa yang harus kita ketahui. 6x, di sini angka 6 itu sebagai koefisien dan x sebagai variabel. Sedangkan 7 yang nggak ada variabelnya ini dinamakan konstanta. Nah, di dalam contoh ini terdapat 3 suku, yaitu 6x dihitung satu suku, 3y dihitung satu suku, dan 7 dihitung satu suku. Berarti total dalam bentuk ini ada 3 suku. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan KPK dan FPB pada aljabar. Nah, caranya ketika kita disuruh untuk mencari KPK, kita harus mengalihkan semua faktor dan apabila ada faktor yang sama, ambil pangkat dengan tertingginya. Sedangkan FPB, kita harus mengalihkan faktor yang sama dan pangkat terkecilnya. Supaya kita bisa lebih paham lagi, yuk kita lihat di contoh soalnya ya. Nah, di sini ada contoh soal yaitu tentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar berikut ini. 12PQ dan 8PQ kuadrat atau pangkat 2. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat bareng-bareng ya. Yang pertama, bentuk perkalian faktor prima dari 12PQ dan 8PQ kuadrat adalah sebagai berikut. Jadi kita jabarkan dulu bentuk aljabar ini menjadi faktor-faktor primanya. Nah, 12PQ ini dapat kita jabarkan menjadi 2 pangkat 2 dikalikan 3, dikalikan P, dan dikalikan Q. Sedangkan 8PQ kuadrat atau 8PQ pangkat 2 ini dapat kita jabarkan menjadi 2 pangkat 3 dikalikan P dikalikan Q pangkat 2. Nah, maka KPK dan FPB dari kedua bentuk aljabar tersebut sebagai berikut. Kalau misalkan KPK, kita kalikan semua faktor primanya. Sedangkan ketika ada faktor yang sama, kita kalikan dengan pangkat tertingginya. Kita cari pangkat tertingginya. Nah, di sini ada dua pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Karena mereka sama, maka kita ambil yang pangkat tertingginya, yaitu 2 pangkat 3. Dikalikan 3. Jadi meskipun 3 ini hanya muncul satu kali, tetap kita kalikan karena kita akan mencari KPK. Lalu kita kalikan P dan kita kalikan Q pangkat 2. Kenapa pangkat 2 yang diambil? Karena kalau mencari KPK, kita harus mengambil pangkat tertingginya. Sehingga ketika kita mengkalikan semuanya, didapatkan hasil KPK dari bilangan aljabar tersebut adalah 24PQ pangkat 2. Sedangkan cara mencari FPB berbeda dengan cara mencari KPK. Bisa kita lihat ya di bawah ini, cara mencari FPB-nya yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini didapatkan dari faktor yang sama dan ambil pangkat terkecilnya. Jadi kita ambil 2 pangkat 2, dikalikan P, dan dikalikan Q. Nah, di sini Q-nya kita ambil yang pangkatnya 1 ya, karena pangkat 1 lebih kecil daripada pangkat 2, dan kita harus ambil pangkat terkecilnya. Nah, kenapa di FPB ini tidak ada 3? Karena 3 itu hanya muncul satu kali. Sedangkan kalau mencari FPB, kita harus mencari faktor yang sama atau faktor yang muncul di kedua bentuk aljabar tersebut. Karena yang 3 ini hanya muncul di satu bentuk aljabar, maka tidak usah kita gunakan. Sehingga ketika kita mengkalikan semuanya, semua faktor dari FPB ini didapatkan hasil 4PQ. Nah, jadi gitu cara mencari KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Semoga apa yang aku jelasin ke teman-teman pada hari ini bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.